Kalau kita membaca argumentasi ya, secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu, proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur karena didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 yang saat itu dinilai cacat etika dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup hebat, dinilai pengalamannya hanya sebatas wali kota Solo beberapa tahun dan kemudian lompat menjadi wakil presiden. Secara garis besar itu adalah argumentasi yang kita baca di media soal usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi, di mana beliau-beliau dan mereka-mereka para senior kita itu ketika menjadi TNI adalah orang yang memang sepanjang hidupnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi ketika mengusulkan terkait dengan pemakzulan, wajar kalau kemudian begitu banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Semua pihak merespon terkait dengan isu pemakzulan ini. Tapi secara prinsip menurut saya yang pertama, kenapa menjadi ramai? Usulannya itu secara resmi disampaikan ke DPR. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini hanya sebatas menyampaikan pernyataan sikap secara informal. Ada beberapa poin yang disampaikan secara terbuka soal situasi politik dan bangsa hari ini, termasuk juga misalnya merekomendasikan supaya Gibran itu diganti. Itu beberapa waktu yang lalu, informal dan tidak formal. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian bersurat secara resmi kepada DPR, kepada MPR, salah satu poinnya adalah meminta supaya Gibran dicopot dan diganti sebagai wakil presiden, tentu memancing satu perdebatan yang cukup luar biasa. Apapun judulnya ya, Forum Purnawirawan TNI ini dianggap sebagai kelompok masyarakat dan ya seperti rakyat kebanyakan yang dinilai harus diperhatikan bagaimana aspirasi dan pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semua orang sepakat kok, baik yang kontra ataupun yang nolak terkait dengan isu pemakzulan. Dalam iklim demokrasi, usulan apapun itu sangat terbuka disampaikan oleh setiap orang. Sangat terbuka untuk disampaikan oleh setiap kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu lingkungan, isu gender, termasuk juga isu-isu politik kontekstual seperti soal isu pemakzulan. Itu artinya apa? Setiap orang sepanjang diberikan kewenangan dan kebebasan untuk berpartisipasi secara politik, saya kira tidak perlu itu dipersoalkan secara signifikan. Apalagi kita tahu sepanjang DPR ada di negara kita sudah ratusan dan mungkin banyak ribuan sekali usulan-usulan secara formal yang disampaikan kepada DPR, tentu dengan berbagai isu ekonomi, politik, hukum dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah perkara biasa. Termasuk ketika Forum Purnawirawan menyampaikan usulannya kepada DPR dan MPR supaya wakil presiden itu diganti, itu bagian dari dinamika dan kaidah demokrasi yang memang dijamin setiap orang, setiap kelompok bebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah dialektika politik biasa. Meski kita tahu bahwa selama ini ketika begitu banyak aspirasi yang seringkali disampaikan kepada DPR dan MPR memang hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak di follow up, tidak disikapi, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau penting. Tapi terlepas dari itu, ketika Forum Purnawirawan sudah menyampaikan ini kepada DPR, ya tentu suka tidak suka DPR dan MPR ditunggu oleh publik responnya apa. Apakah usulan pemakzulan ini akan diterima, ditolak, atau diambangkan alias diabaikan? Tentu kita akan melihat bagaimana proses-prosesnya ke depan. Karena kalau kita mendengarkan sejumlah argumentasi yang disampaikan oleh anggota Dewan, misalnya anggota Dewan dari PKB mengatakan setiap surat yang ada di DPR pastinya akan dibicarakan. Dan itu mungkin akan dikonfirmasi terkait dengan pihak-pihak yang mendapatkan surat itu. Dan mungkin politisi PDIP mengatakan bahwa sangat mungkin usulan semacam ini akan dibacakan di forum paripurna. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu DPR harus segera secepatnya proses surat pemakzulan dan segera bentuk tim untuk menyelidiki soal cacat hukumnya dari mana. Ada beberapa hal yang dipersoalkan soal cacat hukum sebelum DPR melanjutkan ke MPR membawa syarat-syaratnya untuk menuju ke MPR. Nah, yang mau ganti Wapres berarti otak dari rencana pemakzulan Wapres yang sah. Ya, mereka sangat menantikan bagaimana
tentang keberlanjutan pemakzulan Gibran ini, ya mereka mengharapkan supaya secepatnya saja dimakzulkan karena bikin malu aja negara kita kalau misalnya terus-menerus berlanjut masalah ini. Nah, jadi kita doakan saja supaya yang terbaik untuk negara kita ini, supaya segera dimakzulkan saja Pak Gibran ini. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini siapapun wapresnya cepat ganti, asalkan jangan pernah ternak Mulyono ada di jabatan apapun dan lanjut proses hukum dinasti dan semua ternaknya. Nah, jadi teman-teman, siapapun itu orangnya ataupun orang yang digantikan jadi calon wakil presiden, yaitu yang penting dia memiliki IQ yang tinggi dan beretika baik dan memiliki ijazah yang betul-betul ada, bukan seperti Pak Gibran ini yang hanya memalsukan saja ijazahnya jadi pemimpin negara kita. Jadi itu sangat hal yang tidak pantas teman-teman. Nah, di sini juga yang terpenting cerdas dan amanah terhadap janji seorang penjabat, ya pengangkatan harus pilih rakyat. Jadi ya cocok sih, tapi Prabowo nggak bakal mau wapres diganti Prabowo menang jadi wapres capres aja ada campur tangan Jokowi. Ya, ini juga Pak Prabowo ini sebenarnya mau gimana ya kita bilangin ke dia itu ya, karena juga Pak Jokowi waktu dia mencalonkan diri jadi presiden itu sudah campur tangan yang namanya Jokowi. Jadi ya dia tidak bisa mengambil tindakan ataupun bagaimana bisa mengambil tindakan terhadap hal ini. Nah, jadi teman-teman, AHI orang Indonesia asli sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kembalilah ke Undang-Undang Dasar 1945, warga negara belum tentu orang asli Indonesia alias pribumi, tapi kalau orang asli Indonesia adalah pribumi. Jadi sangat setuju banget kalau Gibran cepat diganti biar masyarakat Indonesia tidak gaduh orang belum waktunya untuk menjadi wakil presiden. Semoga cepat terlaksana hal ini teman-teman. Nah, sebenarnya itu mereka sangat setuju kalau secepatnya Gibran itu dimakzulkan teman-teman, karena bikin negara kita jadi gaduh hanya karena gara-gara dia. Jadi kalau misalnya sudah digantikan mungkin saja kita aman-aman saja dan tenang kalau misalnya orang yang kita pilih ganti wakil presiden kita sekarang itu orang yang bijak dan memiliki akhlak yang sangat baik. Jadi semoga ya bisa dipilih dengan baik ganti Pak Gibran ini. Jadi tidak ada kamusnya undang-undang dan konstitusi. Saya yang sudah kolot bingungnya anak muda harus tampil. Nah, sabar nanti 2029 baru masing-masing maju yang mau menjadi wapres atau presiden. Jangan diganggu pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kapan mereka bekerja untuk kami yang memilihnya. Jadi ini orang yang sangat bodoh ya, karena memilih Gibran dengan sewenang-wenangnya saja. Mungkin dia sudah ini termasuk Mulyono juga ya, karena telah memakan uang makanya dia membela terus. Jadi seandainya Gibran diganti AHI tidak tahu malu ya, biar 5 akan datang AHI suruh yalon presiden atau wakil presiden biar rakyat yang memilih layak enak mau ganti Gibran dulu. Nah, ini baru Indonesia bisa lebih baik asal orang-orang titipan Jokowi semua diganti biar tidak ada duri dalam sekap. Ya betul teman-teman, semua orang-orang yang dipilih Jokowi waktu dia jadi presiden itu maka harus digantikan semuanya biar negara kita jadi aman dari bahaya. Jadi tolonglah Kejaksaan Agung awasi atau selidiki anggota DPR atau MPR, ada kemungkinan mereka disuap oleh Fufu Fafa karena uang triliunan yang mereka makan. Jadi kalau memang benar dimakzulkan harus disiarkan ke TV RI supaya masyarakat tahu beritanya. Nah, jadi teman-teman mereka mengatakan di sini kalau ketum DPR nggak mau memproses usulan forum Purnawirawan, kita jadi curiga ada apa nih dengan Puan M. Kita tunggu saja.
Ya betul teman-teman, kalau misalnya DPR nggak mau memproses usulan forum, jadi mungkin kita ada kecurigaan terhadap DPR ini ya, karena dia tidak bisa mengambil tindakan ya. Mudah-mudahan tidak memakan uang sogokan dari Pak Jokowi tersebut teman-teman. Nah jadi tidak usah ada pemilih apabila Pak Gibran dimakzulkan DPR, MPR dibubarkan teman-teman. Nah, kalau saya setuju AHY jadi wapres didakma sama negara-negara di dunia. Nah, seharusnya wapres itu sangat pemenang. Kedua jadi sangat kuat kuisnya ya. Jadi setuju banget kalau AHY gantikan wapres kita sekarang ya, karena mereka menilai AHY itu orang yang bijak dan memiliki etika dan moral yang sangat baik teman-teman. Jadi mereka sangat setuju untuk memilih Pak AHY digantikan untuk menggantikan Gibran ini yang tidak tahu malu ini. Jadi harus survei aspirasi generasi muda yang jujur, tidak dimanipulasi, tidak rekayasa tentang hal wapres sekarang ini. Nah, makzulkan Gibran wapres itulah kehendak rakyat sebenarnya. Selamat Indonesia dari cengkraman oligarki Jokowi yang biadab. Jokowi masih merasa berkuasa lagi mau ikut telunjuknya teman-teman. Nah, awas, pembalasan dari rakyat tidak akan bisa dicegah dengan kekuatan apapun, bakal dihancurkan semuanya. Nah, apakah ada manusia sempurna tanpa cacat seperti malaikat? Ya, tidak teman-teman, tapi kalau menurut saya, kalau misalnya sudah melakukan suatu kebohongan itu, maka yang terjadi adalah hukuman yang sebenar-benar, yang seberat-beratnya diberikan kepada yang sudah berbohong teman-teman. Jadi jangan berhalusinasi yang terlalu tinggi bang. Presiden dan wakil presiden dipilih secara demokrasi atau dipilih langsung oleh rakyat. Ya, jadi tidak bisa segampang itu jika dimakzulkan. Ya, jadi semoga Gibran itu segera dimakzulkan biar negara kita jadi pada aman teman-teman. Ya.